Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas, NIM 202154103. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Meteorologi Virtual dalam Manufaktur Semikonduktor. Untuk pendahuluannya, meteorologi virtual dalam manufaktur semikonduktor merupakan suatu teknik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mengidentifikasi, memvisualisasikan dan memantau sumber daya manufaktur. Ini berfungsi untuk mengubah sumber daya fisik menjadi sumber daya logika yang dapat dikelola secara nyata atau istilahnya real time. Nah, melalui layanan cloud manufaktur virtual resource layak adalah bagian dari cloud manufacturing yang terdiri dari 3 komponen. Nah, 3 komponen itu adalah perception, visualization, dan certification. Perception yaitu tanggung jawab untuk menghubungkan kemampuan dan sumber daya manufaktur ke jaringan itu. Sementara visualization dan certification mengatur kemampuan manufaktur dalam layanan cloud manufacturing. Nah, untuk daftar isinya itu ada 4. 1. Tinjauan pustaka, 2. Metode, 3. Hasil dan isi, 4. Kesimpulan. Nah, untuk tinjauan pustaka itu yaitu dalam manufaktur semikonduktor, meteorologi virtual dapat digunakan untuk memantau variasi weather weather, meminimalkan pemberasan dan meningkatkan kualitas semua aspek manufaktur. Semikonduktor merupakan material yang memiliki sifat konduktivitasnya berada di antara material konduktor maupun isolator. Material semikonduktor memiliki nilai konduktivitas sebesar 103 sampai 10 sampai 8 Siemens per cm dan memiliki celah energinya lebih kecil dari 6 eV. Bahan semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah konduktor karena celah energi yang dibentuk oleh bahan ini lebih kecil dari celah energi bahan isolator, tetapi lebih besar dari celah energi bahan konduktor. Nah, untuk metode sendiri dalam penelitian ini dilakukan dengan metode memperluas diskusi tentang proses fabrikasi semikonduktor itu sendiri. Nah, untuk pembuatan perangkat semikonduktor biasanya terdiri dari hampir 600 hingga 700 langkah dengan 6 hingga 8 langkah berulang untuk mengembangkan mikrochip yang berlapis-lapis yang sangat rumit dan canggih. Bahan tipis diiris dari batangan silikon murni dan dipoles hingga permukaannya sangat halus. Nah, untuk membuat baterai semikonduktif, lapisan oksida yang sengaja terbentuk di atasnya. Nah, untuk hasil penelitian ini sendiri itu menunjukkan bahwa meteorologi virtual memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan sumber daya manufaktur seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan. Ini memungkinkan
memungkinkan perusahaan untuk menggunakan sumber daya manufaktur secara efektif dan efisien tanpa perlu memiliki perangkat keras atau perangkat lunak yang mahal, dan juga metodologi virtual dapat memungkinkan inovasi dan kreativitas dalam manufaktur semikonduktor itu sendiri, yang sangat memungkinkan untuk perusahaan itu mengembangkan produk dan meningkatkan kualitas produknya dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri adalah metodologi virtual dalam manufaktur semikonduktor, bahwa metodologi virtual merupakan teknologi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, memvisualisasikan, dan memantau sumber daya manufaktur secara real time atau di kehidupan nyata istilahnya. Nah, ini tanggung jawab untuk mengubah sumber daya fisik menjadi sumber daya logika abstrak yang dapat dikelola secara nyata, real time, atau melalui layanan yang tadi ada di bab 1, yaitu layanan cloud manufacturing. Nah, virtual resource layer ini berfungsi untuk mengidentifikasi sumber daya manufaktur, memvisualisasikan sumber daya manufaktur juga, dan memantau statusnya secara real time atau istilahnya itu secara nyata. Nah, untuk metodologi virtual itu dapat membantu perusahaan yang berani untuk melaksanakan tindakan manufaktur itu sendiri tanpa perlu memiliki perangkat keras atau perangkat lunak yang mahal, karena di zaman ini itu perangkat keras dan perangkat lunak itu salah satu kelemahannya itu ya di harganya yang mahal, dan juga bahannya itu sulit didapatkan. Nah, ini dapat membantu untuk mencapai performa dan tujuan hasil yang lebih tinggi di dalam metodologi virtual itu sendiri, juga meminimalkan pemborosan dan meningkatkan kualitas dalam semua aspek manufaktur itu sendiri juga. Nah, untuk metodologi virtual itu tadi ya ke kelemahan dan juga ke keuntungan dari menggunakan metodologi virtual itu sendiri. Soalnya dalam kehidupan sekarang, metodologi virtual manufaktur semikonduktor itu masih jarang digunakan di dalam dunia nyatanya. Soalnya itu juga banyak kekurangan dan juga banyak keuntungannya. Tapi ya juga metodologi virtual itu cukup bagus untuk digunakan di zaman ini. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau
presentasi saya kurang maksimal, dimohon untuk memakluminya, karena saya juga manusia yang juga salah. Terima kasih.